Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal bagian kubus. Di video kali ini kita akan membahas jarak antara titik dan garis. Contoh misalnya ada sebuah kubus ABCDFGH dengan rusukan 10 cm. Jarak titik H ke garis AC. Garis AC akan diwakili oleh tengah-tengah diagonal. Kita sebut aja dia adalah P. Berarti H ke P itu panjangnya berapa? Kita akan butuh bantuan, yaitu segitiga. Kita buat segitiga HPA dengan siku-siku di P. Kenapa siku-siku di P? Karena ini sama dengan, kalau kita lihat ini segitiga sama sisi HAC, dimana tengah-tengahnya HP itu di tengah-tengah, sehingga menyebabkan dia siku-siku di P. Karena HP adalah sisi tegak, kita akan mencarinya dengan HP kuadrat sama dengan HA kuadrat dikurangi AP kuadrat. Nah, karena HA itu kita tahu dia adalah diagonal bidang, yaitu 10 akar 2. Sedangkan AP itu adalah setengah dari diagonal bidang, sehingga dia 5 akar 2. Sehingga kita bisa menghitungnya 10 akar 2 dikuadratkan, berarti 10 kuadrat dikali 2, 200. 5 akar 2 dikuadratkan, berarti 5 kuadrat dikali 2, 50. 200 dikurangi 50, 150. 150 itu 25 dikali 6, sehingga diakarin jadi 5 akar 6 cm. Jadi HP adalah 5 akar 6. Sehingga jarak titik H ke garis AC adalah diwakili oleh HP. Sekarang untuk kubus dengan rusuknya 8 cm, ditanya titik E dengan garis DB. Sehingga garis DB ini diwakili oleh P. Sehingga jarak EP adalah berapa? Di sini siku-sikunya di P. Sehingga terbentuk segitiga EPD. Misalnya ada sebuah segitiga sama kaki, di mana tengah-tengahnya adalah tinggi, akan pasti membentuk sudut 90 derajat. Nah, alasnya ini pasti terbagi 2 sama besar. Misalnya alasnya 10 cm, maka terbagi 2 menjadi 5 cm dan 5 cm. Sehingga EP adalah garis yang mewakili jarak antara titik E dengan garis DB. Karena di EP itu tegak lurus. Nah, karena di EP ini siku-siku di P, sehingga sisi miringnya ada di ED. Sehingga EP kuadrat sama dengan ED kuadrat dikurangi DP kuadrat. Di mana ED adalah diagonal bidang, sehingga dia 8 akar 2, sedangkan DP adalah setengah dari diagonal bidang, sehingga 4 akar 2. Ini tinggal kita hitung seperti perhitungan biasa kita. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, yaitu mengkelompokkan. Jadi 8 akar 2 itu 64 dikali 2 kurangi 16 dikali 2, berarti 64-nya kita jabarkan menjadi 16 dikali 4, sehingga 16-nya ini kita kelompokkan, yaitu 4 kali 2 8, 8 dikurangi 2, sehingga 16 dikali 6. 16 nanti akan kita akarin menghasilkan 4, sedangkan akar 6 tetap ada di dalam akar. Sehingga hasil EP adalah 4 akar 6 cm. Setelah kamu melihat contoh pertama dan contoh yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa di belakangnya ada akar 6. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi gambar atau kasus yang seperti tadi, kita bisa mencari dengan cara setengah A akar 6 untuk berikutnya. Coba kita lihat gambar ini, kira-kira setengah A akar 6 itu berlaku untuk jarak titik dengan titik yang mana saja, atau titik dengan garis yang mana. Di sini sudah ada kubus ABCDEFGH, di mana kita akan membuat tengah-tengahnya di sini DB dengan AC, perpotongan diagonal. Dan juga pada FC dan BG kita buat perpotongan diagonalnya juga. Perhatikan garis merah yang akan ditampilkan, yaitu ini adalah jarak atau garis yang menyatakan seperti setengah A akar 6.
Jarak titik B terhadap garis ED. Jarak titik C terhadap garis AH. Jarak titik E dan C. Jarak titik G dan garis BC. Jika titik Q membagi HD sama besar, maka jarak titik A dengan Q adalah